itu sebuah kisah yang luar biasa. Ya tentu ya Rasulullah, nggak mungkin kita akan tersisa kotoran-kotoran dalam diri kita. Maka Rasulullah matur, wadhalika sholawatul khams. Ya itulah gambaran sholat 5 waktu. Milo monggo yang pertama yang kita dandani sholat 5 waktu. Meskipun jamaah al-muhtadin ini sudah menjadi cerita di mana-mana, Pak. Ya kan? Saya kalau punya tamu, sudah ya ngerti sholat duhur muhtadin itu dikira iki mang kok dina Jumat toh. Nanti ngoten niku. Niku bolak-balik lho, Pak ya. Dikira Jumat. Tapi kita tidak boleh puas, jangan-jangan ini yang menjadikan kita sombong. Ya, moga terus kita perbaiki. Bayangkan Bapak Ibu, rikala kita menika sholat 5 waktu, maka ketika kita baca doa iftitah, ya toh, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dan selanjutnya itu mang bayangke sampean sedina atus ping 5. Masya Allah, sedina atus ping 5. Bayangkan itu boleh, supaya apa? Bahwa Allah akan ngapurani melalui sholat 5 waktu. Ya, ngoten. Kula monggo tenan-tenan yang pertama kita jaga sholat 5 waktu. Dumateng ibu-ibu yang sholatnya juga di rumah, nggak boleh lepas bayangan, yaitu tentang apa? Allah ngapurani melalui jaring pertama yang namanya sholat 5 waktu. Nah, wis dijaring melalui sholat 5 waktu sedina ping 5. Wadene kok yo enek sing brojol. Ya Maya. Ini dosane dhewe iki kadang-kadang orang mau dosa lele, enek sing dosa sing luwih lunyu karo lele apa, Pak? Kenapa? Welut. Iya dong. Ini dosa-dosa welut ini, Pak ya. Dosa-dosa welut itu dijuarin sedemikian sedina ping 5 ya cek brojol. Ya, masih brojol. Maka Allah gelar ampunan yang kedua sifatnya mingguan. Apa itu? Wal jum'atu ilal jum'ati. Itulah yang namanya ibadah Jum'ah. Masya Allah. Itu Jum'ah Bapak Ibu adalah gelaran ampunan Allah yang bersifat mingguan. Kalau bapak-bapak kulawan sule meleh nek Jumatan ojo ngantek telat wis ngono mawon, Pak. Wis singkat ini. Seminggu pisan kita guateke sejak pagi, Pak. Wong pagi-pagi kita sudah dianjurkan yang namanya mandi Jum'ah, itu sudah setelah mulai terbit matahari, Pak. Ya, mila sing kula eleke pokoke jamaah al-muhtadin nek Jumatan aja ngantek telat. Gitu. Wis mangkate telat. Cik sambil ngerokok meneh. Tekan ngarep masjid ngentekke rokoke. Lho, Pak. Ora mau ngentekke rokoke, malah cok khutbah dhewe bareng. Lah kuwi kan gede Jumat itu enteng mimbar kan ngerti to, Pak. Ya Allah. Teko telat entekke rokok, enek sing tekone wis telat tekan masjid malah khutbah dewi. Saya pernah komplain di Fatimah itu, Pak. Selesai udah. Ini masjid bagaimana satpam sekian banyak kok khotib wakeh. Aku ya ngono, Pak. Napa Ustaz kok khotib? Ya sampeyan ra nonton sing lantai 2 tadi khotbah dhewe aku ngono. Aku khotib bar ngelek kok batal aku ngono. Jadi biasa itu, Pak. Tekane telat, tekan masjid khotbah dhewe. Coba. Padahal hadisnya jelas, apabila khotib sudah naik ke mimbar, maka buku catatan para malaikat sudah ditutup. Krek. Oh, bayangin Pak, nek bukunya wis ditutup, itu bebasan absennya sampai wis ra katut. Sesuk baleni. Mila monggo tenan-tenan, nek namanya Jum'ah itu kita persiapkan. Ya setengah 12 lah minimal kita sudah siap, ya syukur sudah bisa
tindak datang masjid ya. Ojo wis mangkate ya tuh jam 12 arep mangkat cek tekok karo bu wis adan ngono lho. Cek nek sing ngono Bu. Mulai sesuk ibu-ibu tak pesen kalau ada bapak-bapak yang mau mangkat Jumat cek tekok Bu wis adan jawaban Bu tak kandhani wis bubar ngono wis bubar Pak ngono niku lho ngoten niku heeh kene jebalen neh ojo bilang ah ustaz ngajari goro ora goro nek wis mulai khotib ke mimbar bukune wis ditutup kok teko wis ra kecatet kok gimana ayo. Inilah maka Kanjeng Nabi matur al jum'atu ilal jum'ati mukaffirat bainahuma. Jarak Jum'ah 1 dengan Jum'ah 2 itu Pak. Ini ibadah Jum'ah ini adalah gelaran ampunan Allah yang sifatnya mingguan. Jalaran Allah paring pangapuran dumateng kita sami atas dosa-dosa kita selama 1 minggu. Masya Allah. Ini kok sesuk cek telat nih ya Pak ya. Wes muga-muga ra telat ya deh. Aku anggere khotbah ning ngendi mulai alhamdulillah rongsop. Nih. Dua sop Pak. Ada nggak ada? Padahal selesai penuh ludak Pak. Bukune wis ditutup. Mangeling-eling, bukune wis ditutup. Ini yang kedua. Lalu bapak-bapak, ibu-ibu, ya, dijaring mingguan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu, ya. Kadang-kadang yang masih blodos lagi, nggak tahu ini dosa di atas belut apa Pak namanya? Hah? Cekol. Ijek brojol meneh Pak. Ya, maka Allah dengan Ghafurur Rahimnya, Allah dengan maha pangapuranipun belar yang namanya ampunan itu yang sifatnya tahunan. Itulah Allah menghadirkan dalam 1 tahun yaitu siyamur Ramadan, yaitu ibadah Ramadan. Ya, ar-Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahuma. Ya. Allah mensyariatkan ibadah dalam 1 tahun ada yang namanya ibadah Ramadan. Niku salah satu misinya jalaran Allah pengen paring pangapuran dumateng kita sami atas dosa-dosa kita selama 1 tahun. Tentu makanya ada syarat yang di dalam hadis yaitu saum yang imanan wa tisaban. Ulama saum asal-asalan ya. Ini yang benar-benar saum yang imanan wah tisaban, puasa yang benar-benar kita dasari dengan iman. Netepi dawe Gusti Allah, derek mituhu sunnahe Rasulullah. Itu Pak, itu namanya imanan. Wahtisaban yang kedua yaitu puasa yang benar-benar detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam kita selalu hitung tenan. Aku ngene iki wis pantes dadi wong muslim apa durung? Olehku poso ngene iki kira-kira bener apa ora? Ngoten, Mbak. Aja malah kadang-kadang didalil ngene, "Halah, turune wong poso wae ibadah wae Ustaz." Terus turun terus. Turune wong poso ibadah itu jalaran nek wong turu iki dibebaske saka dosa, ngoten. Bukan turune ibadah tok. Wong turu itu bebas nonton sing apik, wong turu itu ora pernah gagas sing ora becik, maka aman itu, ngoten. Wal jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffirat lima bainahuma. Jarak Ramadan 1 dengan Ramadan yang kedua
jalan Allah bakal paring pangapuran atas dosa-dosa ya yang kita jalani selama 1 tahun. Ya Allah, mengapa bapak-bapak, ibu-ibu, Allah anggene kawanti-wanti paring pangapuran niku ngantek kaya ngono. Niku sing perlu kita pikir terus, Pak. Melalui harian, melalui mingguan, melalui tahunan. Mengapa? Jalanan Allah sangat-sangat khawatir sekali kalau hamba kita ini sampai hidup selalu berlumur dengan dosa. Mengapa Allah takut? Mengapa Allah khawatir kalau sampai hidup kita ini benar-benar berlumur dengan dosa? Inilah jawabannya. Yang pertama, Bapak Ibu, catat baik-baik, Pak, karena dosa itu penyebab munculnya masalah. Seorang muslim setiap kali menghadapi problem, masalah hidup, wis mau masalah apa saja, maka pertama kali yang harus selalu kita ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang harus selalu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, dosa apa sing lagi tak tinake. Ini penting sekali ya. Dosa apa yang sedang kita lakukan ya? Kula wangsuli Bapak Ibu, seorang muslim setiap kali menghadapi yang namanya problem, setiap kali kita menghadapi masalah, persoalan hidup, wes yang paling kecil sekalipun di dalam rumah tangga, wis diniati ape, kadang-kadang kok mak cetuk si enek sing kurang becik, maka itu berarti masalah. Ketika masalah itu muncul, maka yang harus kita munculkan ganti pertanyaan, dosa apa yang sedang kita lakukan? Nah begitu, Pak ya? Kita naik dalam urusan dari keluarga ke masyarakat, dari masyarakat sampai berbangsa dan bernegara, ya menjadi negara bosok seperti hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena media-media banyak yang nulis, ya Indonesia, setelah merdeka sudah 71 tahun belum pernah mengalami persoalan sosial yang paling bosok melebihi bosoknya hari ini. Media semuanya nulis, Bapak Ibu. Maka yang muncul pertanyaan, dosa apa yang sedang dilakukan oleh bangsa ini? Ya, Allah berjanji itu di dalam Al-Quran, ya, kalau anak Qur'an amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Tapi yang muncul kok, ya Allah, sampai apa Pak? Nanam singkong pun panen jagung. Ini kan sudah musibah yang luar biasa. Ibu-ibu nanti mau nanam singkong panen jagung. Dahulu tahun 80-an, Bruri. Ini yang nom-nom rakena Bruri romantika. Ya Pak ya. Nah, cuma menyanyi katanya apa Pak? Pohon semangka berdaun sirih saja sudah bingung. Itu cuma nyanyian. Kalau hari ini Pak, nandur singkong panen jagung gitu. Apa bosok maka tidak usah jauh-jauh seorang muslim. Dosa apa yang sedang dilakukan oleh bangsa ini, Pak? Karena apa? Pertama, kembali lagi, dosa adalah penyebab munculnya masalah. Moga direnungkan sekali. Maka Rasulullah dalam pesannya, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli bikin makhrajan wa min kulli hammin farjan wa razaqallahu min haitsu la yahtasib. Sapa wong sing gelem ngulinake istighfar. Mula bapak-bapak, ibu-ibu angin kita istighfar cuma nek parter salat tok.
Nek bar sholat itu istighfar mutlak. Kita tambah lagi Bapak Ibu. Ketika kita habis tahajud, pastikan minimal 100 kali kita untuk beristighfar. Mulai langsung tahajud gue tasbih Pak. Pamungkas astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika kita beristighfar, bayangkan betul dosa-dosa yang sedang kita lakukan selama ini. Man lazimal istighfar, bahwa sapa wong sing gelem ngulinakne istighfar ping pira tanpa batas. Enggak usah pakai ping pira, Pak. Sak mampune. Ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja. Allah bakal ndadekake sekabing perkara pepetang. Doyik, dari kata doyik itu artinya sempit. Allah akan menjadikan segala permasalahan yang sempit-sempit itu makhraja, adalah jalan keluar. Allah bakal paling solusi, Pak. Allah bakal ndadekake sekabing pepetang, ya Pak ya, dadi padang minadz-dzulumati ilan nur wa min kulli hammin farjan. Dan Allah akan membebaskan kita dari segala bentuk ham. Hamun itu rasa sedih tapi nggak tahu persoalannya, itu namanya ham. Ya, enak ini susah ya, duit susah, rambedit apa meneh di sini ya, duit susah, rambedit susah, itu namanya ham. Makanya Kanjeng Nabi setiap pagi dan sore doanya, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani. Kalau sedih yang ada bukti ini hazan. Di situ diawali dengan ham. Bahasa Jawanen ku sumpek, ya. Sumpek, susah, wedih, ya toh. Susah ngangel-ngangel kuwi, Pak. Itu namanya ham. Ya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Lan Allah bakal paring rezeki kanthi dalan sing ora di nono. Itu kuncinya satu adalah istighfar. Ya ta? Istighfar. Ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih banyak tentang hadis-hadis keagungan daripada istighfar. Kita lanjut yang kedua. Kenapa Allah paring pangapuran sampai berlapis-lapis supaya kita tidak punya dosa? Karena yang kedua, dosa itu adalah penyebab tidak diterimanya yang namanya doa hamba. Dosa itulah yang menyebabkan doa kita tidak sampai di hadapan Allah. Dosa itulah yang menyebabkan ibadah kita tidak ditampi dengan Allah Ta'ala. Maka disebut apa? Dosa itu adalah hijab. Hijab itu artinya penutup. Hijab bainal abdi wa rabbih, penutup antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu ada seorang yang pagi, sore, siang, malam menghabiskan waktu-waktunya untuk di masjid. Rukuk sujud doa sampai rambutnya bergimbal. Itu dihadiskan gitu. Kenapa kok sampai rambutnya gimbal? Nyisir rambutnya ngantek rasempat. Namun setelah dia jalani lama-lama, bahasa kitanya Pak, aku masih seperti yang dulu. Rasane dongaku kok kaya ora diijabahi. Akhirnya setelah merasa seperti itu, sowan ngarsane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya begini. Tapi ya kenyataannya kok aku masih seperti yang dulu. Orang mau seperti yang dulu, malah sebelum yang dulu. Kenapa? Rasulullah ngerti betul ternyata kahanannya sahabat. Bagaimana Allah mau mengijabahi doamu. Jangankan ijabahi, bener aja Allah gak tahu. Kenapa? Karena makanan yang kamu makan tidak halal, pakaian yang kamu pakai tidak benar, jalan hidup yang kamu tempuh gak benar. Itu artinya dosa dan dosa. Masya Allah. Maka
bapak-bapak, ibu-ibu, monggo kita gatosaken malih ya. Dosa itu adalah penghalang doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa lagi yang itu akan menutup. Maka yang harus kita ingat betul, dosa apa yang sedang kita lakukan. Setelah itu lalu kita perbanyak istighfar. Man lazimal istighfar, tadi wong sing wis kulino istighfar niku setiap kali membayangkan dosa-dosa, maka bibir ini tidak akan henti-henti untuk terus minimal mengaturkan astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya sayyidul istighfar. Doa-doa seperti ini jangan sampai bosan-bosan untuk menghiasi lisan kita di saat kita di rumah, di jalan, apalagi di masjid. Saat kita berdiri, duduk maupun berbaring, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karena itu adalah hijab, karena itu adalah penutup, sekat, tabir yang akan menghalangi sampainya doa kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menutup sampainya nilai-nilai ibadah kita sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula mengingat dosa harus selalu terus kita hidupkan di dalam hati kita ya. Pekatan bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa? Kembali lagi karena dosa adalah penghalang, dosa adalah hijab, penutup antara kita dengan Allah, menutupi doa kita, menutupi ibadah kita, menutupi segalanya. Ya Allah, punang gede kelingan ngoten, langsung kita yang tasbih astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semakin banyak kita membaca istighfar, maka semakin Allah akan tampakkan dosa-dosa kita ini, Pak ya, mulai dari masa-masa kecil. Karena sesungguhnya dosa itu tidak ada yang hilang. Kula wangsuli Bapak Ibu, dosa itu tidak ada yang kemudian hilang dari ingatan kita ya. Zaman cilik bandem krutile tanggane ngantek saiki cek elingan. Monggo dibayangkan, bener Pak? Kuwi nyolong kerutil, apa neh ngijol sendal? Ya delok. Oh, dikira yang masjid lah. Saya tuh ada satu masjid itu udah pengen iki khotbah Jumat mulai tokoran Pak kula. Ngerti ya, sandale ustaz ya. Dosa itu nggak pernah hilang. Nggak pernah akan hilang itu Pak, memang itu sampai di dalam hadis. Makanya doa yang ada cuma ditutupi ya ta, yukaffir anhu sayyi'ati, kafaru ya'furu itu ditutup. Untuk menutupi dosa itu dengan kebaikan. Ittaqillaha haitsuma kun wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Nek kowe nate tumindak sing elek dan cepet-cepet tutupono karo tumindak sing becik. Ngono tok itu. Tamhuha, maka akan ketutup. Tapi pada saat tertentu kita tidak mungkin akan lupa dalam ingatan kita, Pak. Muncul kembali. Ya. Bu, nanti utang aja lendong muga-muga sing utangi aku lali. Ora nek utang lali nek blas. Ngono. Mung sampean arep ketemu wong wis madeg sik kok ngono. Lali piye? Ora mungkin.
Mesti eling itu Pak. Sekecil apapun masih ingat. Saya punya tangga mbah, usianya itu sudah waktu itu di atas 90 tahun, tapi masa mudanya itu tukang jualan dari Poson Batu sana ke Solo, naik bis umum itu, jabatan Pak. Pada waktu proyek Waduk Bengawan, Waduk Gajah Mungkur itu naik bis sampai di atas proyek, bisnya macet. Karena macet, meduk awan-awan ngelak. Niku terus golek wedang neng pinggir bis macet gue mau. Nembe untuk dicuri wedang, cek panas, arep ngombe cek angel-angel. Ngerti-ngerti bisa urip. Zaman biyen bis kaya mahal ya Pak. Ayo langsung mlayu kabeh nang bis. Lali rong bayar wedang. Di usia senjanya, di usia di atas 90, setelah dia sudah udzur, tidak bisa kemana-mana, tiap hari ngeluh sama putranya. Namanya putranya itu Komari. Saya masih ingat dan dengar sekali. Ri bayar no wedangku. Anggere tangi turun lindure ri bayar no